Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyadatul Khairiyah dengan NIM 3301420083. Mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Ibu Rati Ayu Pratiwi di Nindya, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Pengertian literasi digital dikutip dari buku Peran Literasi Digital pada masa pandemi 2021 karya Devri Suhendri. Literasi digital merupakan pengetahuan serta percakapan penggunaan dalam pemanfaatan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menentukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar literasi digital. Menurut Huda Pradana dalam atribusi kewargaan digital dalam literasi digital 2018, literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama pemahaman. Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan kepada media baik secara implisit ataupun eksplisit. Yang kedua yaitu saling ketergantungan. Artinya antara media yang satu dengan yang lain saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh berbagai serta menerima informasi. Yang keempat yaitu kurasi, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengemas, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat literasi digital. Dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020, karya Eti Sumiati dan Wijonarko, literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga yaitu menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang kelima yaitu literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Yang keenam yaitu menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Tantangan literasi digital. Literasi digital setidaknya memiliki 2 tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan yakin untuk mencari, menemukan, memilih, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua yaitu konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi, informasi, dan komunikasi harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan mana konten yang bermanfaat
Contoh literasi digital. Literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu contoh literasi digital di lingkungan sekolah. Yang pertama ada komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Yang kedua yaitu mengirim tugas lewat email. Yang ketiga yaitu pembelajaran secara daring atau online melewati secara aplikasi ataupun web. Yang keempat yaitu mencari bahan ajar atau sumber kepercayaan di internet. Yang kedua yaitu ada contoh literasi digital di rumah. Yang pertama yaitu melakukan penelusuran dengan menggunakan brosur. Yang kedua yaitu mendengarkan musik dari layanan aplikasi. Yang ketiga yaitu melihat tutorial memasak di internet ataupun tutorial-tutorial lainnya di YouTube ataupun dimanapun. Yang keempat yaitu menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainnya. Yang ketiga yaitu contoh literasi digital di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu menggunakan media internet untuk penggalangan dana atau donasi. Yang kedua yaitu penggunaan media sosial untuk sarana promosi berjualan. Yang ketiga yaitu memakai aplikasi meeting untuk rapat, RT, ataupun sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.